Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kalau kita waktu masih kecil dulu gitu kan identik dengan ada lagu ya yang Iya. baju baru Alhamdulillah. alhamdulillah dipakai di hari raya Jangan gitu. lupa, Jangan harus ada lupa. kantongnya. Oke, buat Kan? angpau kan gitu. Nah, ternyata tidak hanya baju baru aja loh. Ini seperti yang ada di warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka justru lebaran ini berburu gorden baru. Waduh mantap, jadi rumahnya juga harus menter Harus gitu ya. mentar kelihatannya. Iya, tapi kan halal bihalal nggak boleh makan minum, paling nggak berarti silaturahmi lihat-lihat rumah ya. Lihat-lihat hordeng. Wah. Oh baru nih. Nah bukan cuma hordeng baru aja nih yang nampaknya diburu sama masyarakat ya. Ada lagi, pas lagi jelang Hari Raya Idul Fitri kayak gini yang meningkat juga adalah rental mobil. Wih. Ya kan, mungkin ada yang mau mudik jalur darat atau mungkin silaturahminya pakai mobil gitu ya. Betul. Dan ini terjadi dirasakan oleh pengusaha rental mobil di Jakarta yang kini kebanjiran orderan. Sejumlah warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ramai berburu gorden di Jalan Pasar Baru Tanjung Pinang Selasa siang. Para warga terutama ibu-ibu ini membeli gorden untuk dipakai saat lebaran nanti. Membeli gorden baru jelang hari raya sudah menjadi tradisi rutin bagi warga Tanjung Pinang agar penampilan rumah mereka terlihat baru saat tamu datang di hari raya Idul Fitri. Untuk lebaran ya, persiapan ya? Iya, Untuk apa? Untuk kamar, untuk jendela, atau gimana? ruang tamu. Gorden ya? Iya, gorden. Untuk apa ibu? Untuk lebaran ya? Iya, Untuk lebaran? setahun sekali. Setahun sekali ya, harus diganti Iya. gitu ya? Menariknya, pedagang gorden di tempat ini hanya ada jelang lebaran saja. Pedagang musiman ini umumnya merupakan warga asal Bandung, Jawa Barat. Berbagai jenis, ukuran, dan warna gorden dijual, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Sedikitnya 20 gorden laku setiap hari. Sini ya? Iya, satu rombongan. Dari Bandung ya? Iya, Pak. Udah berapa lama buka nih? Sini udah sekitar 10 harian. 10 hari. Sudah bisa jual berapa? Tak tentu, kadang-kadang ada 10 potong, 20 potong gitu. Menjelang mudik lebaran 2022, para pengusaha rental mobil mulai kebanjiran penyewa yang hendak mudik ke kampung halamannya. Salah satu rental mobil di kawasan Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur bahkan mengalami lonjakan penyewaan hingga 200% dibanding momen mudik tahun 2019. Sudah 100 mobil yang telah dipesan untuk digunakan mudik. Mobil paling banyak disewa adalah jenis minibus yang dapat menampung banyak orang dan barang bawaan. Ada beragam paket sewa yang ditawarkan, mulai dari sewa 5 hingga 10 hari dengan harga berkisar Rp650.000 hingga Rp850.000 per hari. Sementara tujuan mudik didominasi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun sebelumnya. Oh jelas tahun ini jauh meningkat drastis ya Pak. Karena mengingat kebijakan dari pemerintah juga tahun ini diperbolehkan sehingga animo meningkat dari masyarakat. Sehingga tahun ini saya katakan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kebetulan saya ini ingin mudik keluar kota Pak. Kebetulan saya beli mobil yang nyaman, bagus, dan tentunya itu dia terawat. Makanya saya dengan keluarga saya ingin mudik ke daerah Jawa Timur karena saya tahu perjalanannya jauh, jadi saya membutuhkan mobil yang cukup bagus. Untuk menyewa mobil, warga harus membawa SIM A, NPWP, dan harus lolos verifikasi rumah yang dilakukan pihak rental untuk mencegah mobil disalahgunakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Masih soal tradisi nih, kalau warga Brebes, Jawa Tengah punya tradisi unik untuk membangun rasa kebersamaan antar warga. Tradisinya dikemas dalam sebuah acara bernama Festival Tukar Takir. Jadi bukan namanya tuh bukan biar ear catching aja ya, tapi memang beneran tukar takir. Takir tuh apa sih kayak? Takir tuh jadi pisang kayak gitu apa ya? namanya nama wadah yang terbuat dari daun pisang gitu. Kan ada macam-macam tuh bentuknya, ada pinco, ada Iya, takir iya, gitu-gitu. iya. Nah itu di tempat makanan. Dan nanti dituker-tukerin. Ini lucu biasanya. banget ya, kayak Lucu. tukeran kado pas arisan gitu ya. Nah, sementara itu nih juga yang berbeda nih. Untuk menyambut Lebaran, ada juga tradisi potong rambut massal yang digelar di Masjid Muhammad Cengho, Surabaya, Jawa Timur. Dan tradisi ini kembali digelar setelah terhenti selama 2 tahun akibat pandemi. Sekelompok orang berbaju putih menyalakan asap lalu membagikan makanan yang dibungkus daun pisang kepada warga secara acak.
Sebelumnya, tiap warga secara sukarela menyumbangkan makanan yang dibungkus daun pisang atau dalam bahasa Jawa disebut takir. Makanan tersebut dikumpulkan jadi satu untuk dibagikan kepada masyarakat. Festival Tukar Takir ini digelar di bawah jembatan flyover Kretek 1 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Tukar Takir memiliki pesan kebaikan dalam kebersamaan. Warga tanpa memandang status sosial menyatu dalam kebersamaan. Ini kita jadi tambah silaturahmi untuk sesama. Kita juga di sini dapat makanan gratis ya Pak, tanpa memandang kasta ataupun apa, kita juga jadi satu bareng-bareng di sini rame-rame makan bersama, dan ini sangat luar biasa sekali. Ramadan berkah Pak. Ada makna saling membantu, saling melengkapi, dan saling memberi dalam festival ini. Ratusan kaum duafa berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mengikuti tradisi potong rambut massal jelang Lebaran yang diadakan Yayasan Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Peserta potong rambut massal gratis ini tak hanya diikuti oleh peserta pria, tapi juga wanita yang datang dari berbagai daerah di kota Surabaya. Ini pengen model kayak rambut apa ini Bu? Untuk Lebaran? Dirapikan aja, nggak pendek biar keramas, gampang. Dalam tradisi ini, panitia membagikan 450 kupon potong rambut gratis untuk kaum duafa dan anak yatim di Surabaya agar mereka bisa merayakan Lebaran. Ada sebanyak 60 pemangkas rambut profesional yang dikerahkan dari komunitas ngasal atau ngaji salon di Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya, kalau ngabuburit Anda biasanya ngapain nih? Coba deh berusaha untuk pergi keluar gitu ya. Hal yang berbeda kita lakukan. Kayak tadabbur alam. Gitu Iya, menikmati keindahan alam sambil bersyukur gitu kan dalam hati. Plus juga sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nampaknya itu juga jadi pilihan sejumlah masyarakat di tanah air. Misalnya di Samarinda, Kalimantan Timur, warga menikmati keindahan Sungai Mahakam sambil mengaji bersama. Wih, luar biasa. Mungkin ini juga hampir sama dilakukan warga Ponorogo beberapa waktu yang lalu ya. Jadi mereka tuh ngaji, tapi di jalan, ngaji on the road. Oh iya betul Itu sekali. kan juga keren ya. Nah sementara itu juga ada nih warga di Magelang, Jawa Tengah ini menunggu waktu berbuka puasa dengan menikmati hamparan persawahan. Nah di sini pengunjung bisa menikmati berbagai makanan tradisional, tentu saja dinikmati saat berbuka puasa. Candi Borobudur terlihat jelas dari hamparan persawahan di salah satu lokasi wisata swafoto di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, pengunjung yang datang bisa bersuafoto atau belajar memotret model yang tengah berjalan di tengah persawahan. Selain menyediakan spot foto, selama bulan Ramadan, pengunjung juga dapat menikmati berbagai menu makanan tradisional untuk buka puasa. Uniknya, untuk alat transaksi pembayaran, pengunjung menggunakan krimo atau kerawang modern. Satu koin kremo ini dihargai Rp5.000 per kepingnya. Para pengunjung mengaku senang berkunjung ke sini. Pengen mencari suasana lain sih, kebetulan kan beberapa hari ini Magelang lagi panas banget tuh. Terus kayaknya kok ngabuburit di kafe, di mall tuh kan udah biasa ya. Jadi pengen ke alam terbuka, ke sawah-sawah gitu lah. Untuk masuk ke objek wisata ini, pengunjung dikenakan biaya masuk Rp50.000 per orang dan mendapatkan satu koin kremo. Sementara itu, di Samarinda, Kalimantan Timur, ratusan warga memilih untuk mengaji bersama di tepian Sungai Mahakam. Selain beribadah, warga juga bisa menikmati keindahan Sungai Mahakam di sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Fatmiati, salah satu peserta, mengaku kegiatan ini sangat positif, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Sangat strategis ya, karena di sini biasanya tempat orang nongkrong-nongkrong, ngabuburit yang mungkin juga sebaiknya lebih baik seperti ini ya. Ketua Pelaksana Samarinda Mengaji M. Faizuddin mengatakan, kegiatan mengaji ini bertujuan untuk mengembalikan rasa cinta warga kepada Al-Quran. Kegiatan ini dilakukan di tepi Sungai Mahakam agar banyak masyarakat yang bisa hadir untuk mengaji bersama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Nah, kira-kira nih Anda lebih suka jajanan pasar yang tradisional atau mungkin yang modern nih untuk menemani santapan berbuka nanti? Nah, tenang, kami ada rekomendasinya nih, kudapan manis khas Makassar yang kerap dijadikan teman minuman hangat. Wih, saya jeda di Good Morning.